Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syifa ini dengan NPM 2301061015. Oke kawan-kawan, untuk kalkulus integral kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat integral tentu lebih lanjut. Oke, sebelum kita lanjutkan, teman-teman boleh dibuka pada halaman 290. Nah, tentang integral dan dimotivasi oleh masalah luas untuk daerah yang dibatasi oleh kurva pada dua daerah melengkung R1 dan R2 pada gambar 1, di mana A, B, dan C menunjukkan R1 sama dengan R2. Andaikan R sama dengan R1 gabungan R2, jelas bahwa AR sama dengan A R1 gabungan R2 sama dengan AR1 plus AR2, yang menyarankan bahwa integral C fx dx sama dengan integral B fx dx plus integral C fx dx. Kita masuk pada teorema 1. Teorema A, sifat penambahan selang. Jika integral pada suatu selang yang mengandung tiga titik A, B, dan C, maka integral A sampai dengan C fx dx sama dengan integral A sampai dengan B fx dx tambah integral B sampai dengan C fx dx, bagaimana urutan dari A, B, dan C. Oke, untuk memahami teorema ini kita akan masuk pada contoh atau misal, yaitu di mana integral 0 sampai dengan 2x pangkat 2 dx sama dengan integral 0 sampai dengan 1 x pangkat 2 dx plus integral 1 sampai dengan 2x pangkat 2 dx, yang hampir semua orang segera mempercayai seperti halnya benar bahwa integral 0 sampai dengan 2x pangkat 2 dx sama dengan integral 0 sampai dengan 3x pangkat 2 dx plus integral 3 sampai dengan 2x pangkat 2 dx. Oke, kita lanjut pada sifat pembandingan. Kita masuk pada teorema B, yaitu sifat perbandingan. Jika f dan g terintegralkan pada a, b, dan jika fx kurang lebih dari gx untuk semua x dan a, b, maka integral a sampai dengan b fx dx sama dengan integral b gx dx. Oke, kita masuk pada teorema C, sifat keterbatasan. Jika f terintegralkan pada a, b, dan jika m kurang dari sama dengan fx lebih dari sama dengan m untuk semua x dalam a, b, maka mb min a kurang dari sama dengan integral a, b, fx dx kurang dari sama dengan mb min a. Untuk membuktikan sebelah kanan, andaikan gx sama dengan m untuk semua x dalam a, b, maka menurut teorema B, integral A sampai dengan B fx dx lebih dari sama dengan integral A B gx dx. Tetapi integral A sampai dengan B gx dx sama dengan integral A sampai dengan B m dx sama dengan mx A sampai dengan B m B min A. Oke, kita lanjutkan pada teorema D. Pendiferensialan suatu integral tentu, andaikan f kontinu pada selang tertutup AB dan andaikan x sebuah variabel titik dalam AB, maka dx kurung siku integral a sampai dengan x ft dt sama dengan fx. Anggap untuk saat ini bahwa h kurang dari sama dengan 0 dan andaikan m dan m besar masing-masing adalah nilai minimum dan maksimum f pada selang x, x plus h menurut pada gambar 5. Kita masuk pada contoh 1. Cari dx kurung siku x sampai dengan 1 sampai dengan xt pangkat 2 dt dengan dua cara. Kita akan melakukannya secara sukar, yakni dengan menghitung integral dan kemudian mengambil turunannya. Integral 1 sampai dengan xt pangkat 2 dt sama dengan t
T pangkat 3 min 3, 1 sama dengan X sama dengan X pangkat 3 per 3 min 1 per 3. Karena itu dx kurung siku X sama dengan 1 sama dengan X T pangkat 2 dt sama dengan dx X pangkat 3 min 3 per 1 per 3 sama dengan X pangkat 2. Menurut teorema dx kurung siku 1 sama dengan X T pangkat 2 dt maka menghasilkan X pangkat 2. Oke, kita masuk pada 5.8 di halaman 299, yaitu bantuan dalam penghitungan integral tentu. Metode penggantian yang baru saja digambarkan diperumum dalam dua cara. Pertama, walaupun telah diperkenalkan dalam pasal 1.5.5.1 hanya untuk fungsi pangkat, penerapannya meluas jauh di luar pemakaian itu. Kedua, terdapat suatu cara penggunaan penggantian secara langsung dalam suatu integral tentu. Metode substitusi. Perhatikan integral 2x plus 3 cos x pangkat 2 plus 3x dx. Jika kita andaikan u sama dengan x pangkat 2 plus 3x sehingga du sama dengan 2x plus 3 dx. Integral di atas berubah menjadi integral cos u du yang akan Anda perhatikan bukan berupa integral dari sebuah fungsi pangkat, tetapi secara formal. Nah, kita bahas yaitu integral 2x plus 3 cos x pangkat 2 plus 3x dx. Seperti yang telah dimisalkan tadi, di mana u sama dengan x pangkat 2 plus 3x dan du 2x plus 3 dx, maka sama dengan integral cos u du. Nah, turunan dari cos adalah sin u plus c itu menjadi konstanta, maka sin x pangkat 2 plus 3x plus c. Kita masuk pada teorema A, substitusi dalam integral tak tentu. Andaikan G suatu fungsi yang terdiferensialkan, andaikan bahwa f adalah suatu antiturunan dari f, maka c jika u sama dengan dx. Rumus dasarnya yaitu integral f gx g aksen x dx sama dengan integral f u du sama dengan f u plus c sama dengan f gx plus c. Rumus ini hampir sama dengan apa yang kita bahas beberapa saat yang lalu. Kita masuk pada teorema B, substitusi dalam integral tentu. Andaikan G mempunyai turunan kontinu pada AB dan andaikan F kontinu pada daerah nilai dari G, maka integral Z sampai dengan B F Gx G aksen x dx sama dengan integral GA GB integral GA sama dengan GB F U du. Oke, kita dapat pemisalan yaitu bukti andaikan F adalah suatu antiturunan dari F, keujungan F dijamin oleh teorema 5.7d, maka menurut teorema dasar yaitu integral GA sama dengan GB F U du sama dengan kurung siku F U GA sampai dengan GB sama dengan F GB min F GA. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.